Assalamualaikum, nama saya Dini Antika. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Makro. Data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Sektor industri dan perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam kontribusi PDB di Indonesia. Sektor pariwisata dan transportasi mengalami penurunan yang signifikan akibat pembatasan perjalanan dan lockdown di beberapa daerah. Inflasi juga masih cukup tinggi pada bulan April tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan beberapa komoditas lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat kondisi PDB di tahun 2021. Kondisi PDB tahun 2021 yaitu kondisi Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi yang sangat rapuh akibat pandemi COVID-19. Lalu upaya yang diperbaiki oleh pemerintah Indonesia yaitu memberikan stimulus fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi perdagangan internasional. Nah, di sini kita bisa melihat nilai kurs pada bulan April tahun 2021. Yang pertama, pada bulan April tahun 2021, nilai tukar berada di kisaran Rp14.500 per US dollar. Relatif stabil ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Lalu yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur yang menarik investasi asing dan mengurangi korupsi. Yang ketiga, Bank Sentral juga harus berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dengan mengelola inflasi dan suku bunga. Nah, inflasi indeks harga konsumen pada tahun 2021 yaitu inflasi IHK 2021 atau inflasi indeks harga konsumen saat pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi global yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Lalu inflasi IHK di Indonesia terus meningkat sejak awal tahun. Pada bulan April 2021 mencapai 0,13%. Yang ketiga, yang terakhir, kenaikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga pangan, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memainkan peran yang penting dalam menetapkan kebijakan ekonomi melalui berbagai kementerian dan lembaganya. Yang kedua, sektor swasta. Sektor swasta memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi. Mereka memberikan masukan kepada pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan. Lalu yang ketiga, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sipil atau pekerja juga sangat mempengaruhi dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021? Penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1. Nilai kurs yang kuat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri, sehingga permintaan akan barang dan jasa meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan PDB pada triwulan 1. Apabila nilai kurs melemah, maka harga impor akan naik, sehingga biaya produksi juga meningkat. Akibatnya, harga barang dan jasa di dalam negeri juga akan naik. Ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan PDB pada triwulan 1. Nah, inflasi IHK yang tinggi juga dapat mempengaruhi PDB triwulan 1. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa di pasar domestik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan PDB pada triwulan 1. Bagaimana kondisi ekonomi makro pada tahun 2021?
Perekonomian menurun karena adanya pandemi COVID-19, dengan banyaknya bisnis yang tutup dan tingkat pengangguran yang meningkat. Pemerintah juga memprioritaskan membangun infrastruktur sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandar udara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.